Gimana? Matiin yang kontak. Dapur. Bikinnya orangnya banyak, jadi kurang kerasa. Nanti ini teman-teman bikin sendiri ya, nanti dicoba ya. Kerasa atau tidak? Karena orangnya banyak, ditambah. Kalau yang ayam tim itu ada pewaktunya atau yang penting sudah masak gitu aja? Waktunya, masanya. Ya. Kurang lebih kalau dari kita biasanya 45 menitan. Atau bisa dipastikan lagi kan dilihat dibuka setelah 30 menit atau 40 menit dilihat, dicek ditusuk garpu, kalau sudah empuk ya oke, sudah siap konsumsi. Nanti dicoba ya, nanti rasanya ayam tim ya. Oke, sudah 3 orang yang mana aja? Oke, tak jelaskan dulu. Boleh dibantu ngambil yang kotakan besar sama kotak kecil sama jahenya juga yang di botol. Saya jelaskan dulu. Yang pertama, nanti kita akan membuat resep rebusan selikir namanya. Sudah ada yang pernah nyoba selikir di rumah? Sudah. Betul atau salah? Buatnya? 5 pucuk selikir 3 selai. Oke, sudah betul kalau bahannya. Tapi kalau cara buatnya banyak yang salah. Direbus air mendidih cemplungan. Oke, kita jelaskan dulu. Untuk rebusan selikir ini, ya, jadi teman-teman yang kadang ngerasa bangun tidur itu kakinya kebas, kesemutan, cekot-cekot, kemudian sering kram ya, ada indikasi di penyumbatannya. Nah, selikir ini fungsi utamanya dia sebagai diuretiknya atau membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darahnya. Seperti itu, ya. Bisa juga kalau teman-teman pernah buang air kecil, kok rasanya panas, nyeri-nyeri, ada yang ngerasa seperti itu? Pernah? Sesekali, 2 kali, ya. Nah, itu indikasi ada infeksi juga di saluran kemih kita. Nanti bisa konsumsi selikir juga. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk asam urat, diabetes, kolesterol, ataupun perempuan yang sudah melewati masa menopause, biasanya dia juga lututnya sering sakit, betul ya? Nah, itu bisa juga konsumsi selikir secara rutin. Cara buatnya adalah walaupun namanya rebusan, tetapi nanti proses pembuatannya itu tidak direbus dari awal. Jadi airnya kita rebus terlebih dahulu sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan seledri dan kenikirnya, seperti itu. Untuk catatan yang kedua, tidak boleh ngecomnya, rendamnya ya, betul ya ya. Paham ya? Itu terlalu lama ya. Hanya pastikan sampai warnanya berubah hijau bening saja, lalu segera disaring. Seperti itu. Karena apa? Ketika teman-temannya nanti ngerendamnya terlalu lama, warnanya berubah sampai hijau pekat atau bahkan sampai warnanya coklat, malah bisa meningkatkan kadar purin dalam tubuh kita. Gak ngobati asam uratnya, malah nambahi asam urat. Tetap kalau keceket dari kita, aduh gak bisa kan gitu. Seperti itu ya. Jadi hanya pastikan hijau bening langsung disaring. Walaupun itu baru nyemplung ya, nanti langsung disaring. Seperti itu. Kemudian tadi tak sampaikan juga, kalau misalkan kita buang air kecil nih, kok ada rasa nyeri-nyerinya, ada rasa panasnya, ada indikasi di infeksinya. Nanti teman-teman bisa nyari yang namanya rimpang temu putih. Sudah kenal semuanya rimpang temu putih? Belum. Oke, kita akan terlebih dahulu. Nggak apa-apa ya, saya lupa nggak ini tadi. Boleh dibantu nyari rimpang temu putih ini? Nah, itu betul-betul dipotek, coba. Nah, dikenalkan ke temannya seperti ini ya, rimpang temu putih. Kita menyebutnya sesuai dengan namanya yang ada di farmakope. Kenali baunya, karena nanti teman-teman ketika di pasar itu ada yang ngomongnya kunyit putih, ada yang ngomongnya kunir putih, macam-macam. Ada kadang juga teman-teman minta beli temu putih, nanti dikasihnya yang kayak percil itu loh, bulu kecil-kecil. Nah, itu kunci pepet itu. Kunci pepet. Biasanya sih ada indikasi mulus-mulus biasanya habis konsumsi itu.
Kenali ya, dikembalikan lagi ya, nanti buat kita ngerebus soalnya, dikembalikan lagi. Sudah kenal warna, baunya, bentuknya kenal ya, seperti ini. Jadi yang kita pakai ketika terjadi infeksi, bisa teman-teman carikan rimpang temu putih. Lalu bagaimana cara nyampurnya dengan selikir? Yang pertama, rimpang temu putih 6 cm, kurang lebih sejempol lah ya 6 cm, kita iris tipis-tipis, kita rebus dulu airnya sama temu putihnya. Direbus, kalau di rumah bisa api sedang supaya ekstraksinya lebih maksimal lagi dari bahannya. Api sedang sampai mendidih, dimatikan, baru kemudian dimasukkan seledri dan kenikirnya, seperti itu. Hah? Apanya itu satu-satu? Yang seledri kenikir. Atau kalau temu putih kita masukkan dari airnya suhu normal, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih dimatikan apinya, dimasukkan seledri dan kenikirnya, seperti itu. Karena banyak banget yang masih salah ya. Pasien-pasien Pak Bayu juga mendengar di YouTube mendengar, cuma memang mereka terbatas informasi, akhirnya untuk cara buat yang benar pun masih banyak yang salah. Jadi minta tolong teman-teman, nanti kalau misalkan di rumah ketemu keluarga, saudara atau kawan yang punya keluhan asam urat dan lain sebagainya, bisa dibuatkan atau diajarkan yang cara benarnya, seperti itu. Kemudian bisa juga untuk batu empedu. Kalau batu empedu nanti teman-teman bisa tambahkan biji alpukat. Ya, kedengaran ya suaranya ya, Mas Yan ya. Cari biji alpukat, cara diiris tipis-tipis dulu, kemudian dikeringkan. Setelah kering diambil 3 lembar, lalu direbus dulu dengan air. Setelah mendidih baru dimasukkan seledri dan kenikirnya, seperti itu. Waktu baiknya biasa kami rekomendasikan ke pasiennya Pak Bayu bisa dikonsumsi pagi hari sebelum makan, seperti itu. Oke, sudah clear sampai sini? Ada pertanyaan? Monggo. Kalau untuk yang mendidih itu batas waktunya kita bisa melindungi indikasi itu bisa diambil pada saat ini kondisi. Maksudnya? Itu kan apa namanya, banyak dulu sebelum seledri kenikir dimasukkan. Oh, yang temu putih tadi. Kan Oh, itu, iya. maksud saya kan udah selesai itu baru seledri masuk. Iya, betul. Setelah itu mau kita ambil itu apa namanya, warnanya atau gimana itu biarkan selesai. Hijau bening. Iya, warnanya hijau bening. Kalau mungkin kita pakai panci yang seperti ini kan nggak kelihatan ya. Kalau teman-teman di rumah ada panci kaca itu biasanya lebih mudah sih. Ya, lebih mudah untuk dicek warna hijau bening, seperti itu. Iya. Biji alpukat, betul. Boleh digabung, boleh kalau misalkan juga ada ya batu ginjal sama ada rasa nyeri-nyerinya juga digabung juga boleh. Dua-duanya boleh. Airnya berapa tadi Mas ya? Airnya kurang lebih 1 gelas. 1 gelas itu kurang lebih antara 200 sampai 300 mili. Nah, misal kita berkonsumsi berapa orang gitu. Oke, nanti tinggal dikalkulasi saja. Terus seledrinya berapa Mas? Seledrinya 6 batang, kemudian 3 batang. Kalau kenikirnya 6 pucuk. Jadi pucuknya ya yang kita ambil ya, kenikirnya. Nah, ini kenikir, yang belum tahu kenikir boleh. Nah, banyak ya. Bisa, tapi kalau untuk penderita asam urat biasanya kita larang untuk mengurangi sayuran hijau tua. Maksudnya konsumsi sayuran hijau tua itu untuk dikurangi gitu, nggak terlalu banyak. Biasanya seperti itu. Oke, langsung kita praktekkan teman-teman, boleh diolah, diproses. Kalau enggak di situ yang pakai panci ya, panci yang kecil aja, yang kecil. Disiapkan dulu, diambil airnya, ada yang ambil air. Iya, pakai takaran besar kalau ini minta tolong. Bentar, dituangin takaran besar dulu. Ya. Di sini. Nah, lebih mudah dituang dari kali ke sini. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini tangannya pakai yang ini. Ini rasa bawang ini. Boleh minta diganti barangnya? Talengannya ini dicuci dulu nanti sabaran. Kurang lebih 200 sampai 300 aman. Iya.
Kalau teman-teman pengen nggak rempong atau lebih cara malasnya, karena kan sekarang apalagi generasi muda itu kan cari yang gampangi gitu ya bahasanya ya. Teman-teman langsung bisa buat dengan kapasitas langsung banyak. Kemudian nanti bisa disimpan di kulkas seperti itu. Tapi dengan catatan tidak boleh direbus lagi. Misalkan besok pagi teman-teman pengen minum hangat, itu ditambahkan air panas saja secukupnya. Seperti itu, baru nanti dikonsumsi. Itu kalau kita simpan di kulkas sampai 7 hari masih aman. Tapi kalau lebih dari itu, mending langsung jadi pupuk atau limbah rumah tangga. Iya. Itu yang di botol iya. apa? DSM 7. Jadi nggak harus setiap hari bikin. Gitu. Boleh kalau masuk kulkas. Ya, kalau nggak masuk kulkas nggak boleh. Maksimal 1 minggu ya. Kurang lebih 7 minggu. 7 minggu, sorry 7 hari. Pakai yang itu Pak, maaf. Nah, yang panci ini bukan panci Pak. Airnya langsung masuk. Kalau di dapur sudah ada yang pernah nyoba selikirnya? Tapi kalau pakai temu putih sama biji alpukat belum ya? Oke, dimatikan dulu. Diambil temu putihnya 6 cm saja. Kemudian biji alpukat yang sudah kering, minta tolong, Pak Roni ada biji alpukat yang besar-besar Pak Roni. Nah, Ini digeprek atau boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis, boleh. Ini 3 lembar saja. Untuk biji alpukat itu harus dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu baiknya. Nanti akan kita belajar cara mengeringkan bahan ya, terutama bahan-bahan simplisia. Tiga lembar saja. Nyalakan. Kita sebelumnya bareng nggak apa-apa. Nanti biar tahu Rasanya ya, perbedaan rasa yang hanya sedikit saja sama yang ada temu putih dan biji alpukat. ini masih ada tadi tombak apa? Apa Pak? Oh nggak usah Pak, 6 cm saja. 6 cm. Langsung masukkan Langsung. Airnya tadi berapa? 300 mili. 300 ml ya, masih aman. Kemudian dinyalakan apinya. Oke. Kalau di rumah bagusnya memang apinya sedang. Kalau di sini karena waktu kita terbatas, apinya yang pol-polan. Iya, supaya cepat. Oke, kemudian monggo disiapkan kenikir dan seledrinya. Seledrinya 3 batang, kenikirnya 6 pucuk. Dipotong-potong boleh. Gak usah kecil-kecil banget. Besar-besar aja. Ternyata karena dipaksa itu tadi masuk kemana? BPE dipaksa itu mau karena juga kan yo gimana kita dari mungkin ada kalau untuk sponsor Kurang lebih ya 15 gram per batang, 5 graman kurang lebih. Iya, insya Allah kalau teman-teman mengikuti SOP yang ada di BSM, kalau teman-teman perhatikan dengan konsep jamu tradisional yang lain. Kalau konsep tradisional jamu lainnya itu dari 1 liter kita rebus sampai jadi 1 gelas, betul ya? Tapi kalau di BSM itu hanya sampai mendidih saja. Kalau teman-teman punya alat cek itu, kalau mendidih awal itu suhunya nggak sampai 100 derajat, hanya kurang lebih 70 sampai 75 derajat. Biasanya seperti itu. Kemudian setelah mendidih di awal dimatikan api, baru dikonsumsi. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya aman untuk dikonsumsi harian. Karena apa? Ketika teman-teman nanti dosisnya terlalu tinggi, malah takutnya akan menyebabkan di keluhan lainnya, misalkan ginjalnya yang nggak kuat dan organ lainnya nggak kuat, nanti malah menyebabkan sakit lainnya. Jadi ketika teman-teman mengikuti konsep yang ada di BSM, hanya rebus sampai mendidih di awal dimatikan, insya Allah aman untuk dikonsumsi harian. Kalaupun bahannya nanti ada kelebihan dikit, yang tadinya 3 batang ini
15 gram, ternyata bobotnya sampai 25 gram, masih aman. Seperti itu. Oh ya, dimatikan apinya. Oke, langsung dimasukkan seledri dan kenikirnya. Berarti mendidih awal itu Bisa dikonsumsi setiap hari. keadaan sehat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Taruh nih. Silakan. Iya, sebelum makan bagusnya. Bagusnya lagi pagi hari. Ditutup. Ada sendok ya? Sendoknya minta. Kabur. Oke, sudah cukup. Boleh dicek pakai sendok. Minta tolong sendoknya di mana ya? Dibuka aja, dibuka. Ini tadi banyak. Nah itu sendok. Coba dicek airnya apakah sudah hijau bening, apakah belum? Bening ya, langsung disaring. Minta tolong langsung disaring. Sudah bening itu. Mas Rani, Di sini nggak apa-apa, sini dulu. itu yang dikatakan mendidih awal itu pas baru bluk-bluk itu langsung dimatiin. Untuk buku ya kurang lebih ya. Kan kalau masih awal itu kan kadang kan masih kemerengseng ya bahasanya ya, belum sampai mendidih. Ya mendidih ya, mendidih bukan kemerengseng loh ya. Oke, sudah langsung disaring, minta tolong. Jangan terlalu over. Dua tangan, Pak. Biar lagi biar kelihatan. Oh iya. Di sini. Pakai ini nggak apa-apa. Oh, oke, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Teman-teman tahu kelihatan nggak ya? Ya, makannya itu. Oke. Berarti kalau lama itu dari hijau terus. Oke, ini sudah cukup, nggak apa-apa, masih aman untuk dikonsumsi karena ini tadi ada temu putihnya. Tetapi minta tolong kalau bisa lebih bening lagi, jadi lebih cepat lagi tadi ya. Nah, jadi misalkan walaupun baru nyemplung, kalau kita cek sudah hijau bening langsung disaring seperti itu. Itu ya. Ini masih aman dikonsumsi. Tapi bagusnya lebih bening lagi. Silakan. Permasalahan nggak boleh diutamakan supaya nggak terlalu pekat. Iya, betul. Bahaya itu apakah masih bisa pakai lembaga? Sebenarnya kalau 2 kali masih bisa sih, manfaatnya masih bisa. Iya. Kalau lebih dari itu nggak kita rekomendasikan. Ya. Kemudian kalau seperti ini bahannya, misalkan teman-teman punya istri nih, sering sambatan, dengkulnya sering sakit, linu-linu. Nah, biasanya kan kalau perempuan sudah melahirkan, melewati masa menopause, itu sering sakit. Nah ini ampasnya teman-teman bisa ambil, dikasih garam, kemudian dibobokkan, ya nanti akan mengurangi rasa sakitnya. Bermanfaat semua, boleh langsung diminum. Ada yang mau nyoba buatan temennya? Ini apa tadi? Lancar men, nanti ada tehnya sendiri. Selik seledri kenikir, tapi ditambahi sekalian. Ditambah gitu ya. Sebenarnya masih aman. Yang penting, catatan yang paling penting adalah tidak boleh terlalu lama. Hanya pastikan hijau bening saja. Ya, banyak tapi nggak sampai 1 liter juga ya. Ya, bekerja. Misalkan 500 ml itu masih aman, 400 ml masih aman. Iya, betul. Itu nanti jahe. Oke, yang lain ada yang mau nyoba lagi? Kalau nggak ada masuk limbah. Dikit-dikit aja ya, karena kita nanti akan nyoba semua resep, nggak boleh banyak-banyak. Untuk penderita ginjal tidak kami sarankan. Biasanya nanti ada resepnya sendiri. Kalau penderita ginjal itu nanti konsumsinya di infus water. Ginjal, liver beda lagi, nanti ada rebusan sendiri. Sabar. Oke, ada lagi yang lain? Buatan temennya sama nggak rasanya? Beda ya, lebih kerasa mana pekatnya. Putihnya itu tadi ya, biji alpukat, betul. Gak apa-apa, sekali-sekali bersih-bersih pencernaan ini.
Bisa. Sangat bisa. Urin itu. Kamu kebutuhan infeksi. Boleh kalau sesuai kebutuhan hanya temu sendiri boleh, tidak buka sendiri boleh. Oke, kemudian sambil saya jelaskan lagi terkait dengan rebusan berikutnya. Masih temennya masih sama ya yang tadi ya? Atau yang lainnya nggak apa-apa, boleh juga. Biasanya rebusan seligir ini akan kita kombinasi dengan yang namanya rebusan sal manis. Sudah pernah nyoba sal manis? Sudah ya, rasanya gimana?